Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berjumpa kembali di acara Pian Betakun Ulun Menjawab, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang jenis-jenis sihir, yang pada malam hari ini juga alhamdulillah kita kedatangan seorang ustadz yang murah senyum, yang insya Allah semua jin juga mengenal beliau, gitu ya maksudnya. Alhamdulillah, beliau adalah Ustadz Abdul Hamid atau Guru Hamid. Apa kabar Pian? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat keluarga? Alhamdulillah. Sehat keluarga, orang tua, mertua. Semoga teman-teman juga sahabat dan penonton sekalian juga diberikan kesehatan yang sempurna. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, malam hari ini saya berdua sama beliau, yang insya Allah nanti acara ini lebih kepada penyampaian yang akan disampaikan oleh beliau. Saya cuma mendengar aja. Masya Allah. Saya pengen menyimak mungkin tentang materi yang akan kita bahas, juga pengalaman Guru Hamid dalam meruqyah orang-orang yang terkena gangguan sihir. Nah, Guru, sihir itu apa sih, Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membicarakan tentang sihir, ya, silakan, Guru. Kita ucapkan dulu kepada kaum muslimin dan muslimat selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga tahun yang akan datang ini Allah berikan kenikmatan yang lebih banyak. Allah limpahkan semua karunia-Nya untuk Indonesia khususnya, dan yang lebih penting itu Allah hilangkan penyakit yang saat ini mewabah seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia dan di Kalimantan Timur. Kita juga ucapkan selamat, dan ucapan yang kita sampaikan pada guru-guru kita yang memberikan perhatian kepada kita secara penuh, yaitu tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ruqyah. Ya, yaitu di antaranya guru-guru yang mungkin sudah kita sama-sama dulu belajar di daurah, ya, dan juga guru-guru kita yang membimbing secara langsung ataupun tidak langsung. Mudah-mudahan beliau juga sehat, diberikan kemudahan, dan Allah limpahkan juga kemudahan termasuk Guru Yudi. Amin, insyaallah. Ya, insyaallah. Semoga sehat kembali dengan penyakit yang Allah hilangkan dengan kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Guru, tadi berkenaan dengan sihir. Sihir itu adalah perpaduan di antara pekerjaan manusia dan pekerjaan jin yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Jin ayat ke-6 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia yang mendatangi bangsa jin, yang minta pertolongan kepada bangsa jin, dan jin itu juga meminta kepada manusia untuk upahnya itu, dan upahnya itu tidak hanya harus berupa sesuatu yang menurut kita enak saja, ya. Kadangkala upahnya itu hanya berupa jarum yang paling rendah itu, sampai bisa juga rokok, Guru, ya. Wow, kalau rokok itu malah energinya. Nah, pada saat itu jin itu memenuhi keinginan-keinginan si dukun yang dipesankan oleh orang yang menginginkan agar ditujukan kepada korbannya. Fazaduhum rahaqa, dan tidaklah yang seperti itu kecuali semakin bertambah dosa-dosa mereka, Guru.
Berarti membawa kerugian sendiri kepada dukun itu serta mungkin anak turunannya guru ya. Tidak hanya untuk dukun ya, justru yang minta itu juga ya. Yang meminta tolong, kemudian dia kemudian yang mengarahkan sampai ke sana, misalnya dia naik ojek Pengantar. pengantar itu Tapi juga pengantarnya tahu dia. tahu Situ. biasanya. Kalau tukang ojek-ojol kan nggak tahu nih guru. Kasihan juga mereka. Iyalah. Nah, kalau itu tanpa dia mengerti, maka bukan hak dia, bukan. Dan yang dimaksud di sini, bahkan kadangkala dia yang menjadi pendorong untuk berobat aja di sini. Emang ada kayak gitu guru? Oh, sangat banyak. Ya. Jadi pengantar-pengantar ke tempat dukun itu ada kali ya? Ada. Bahkan sampai katanya, "Oh, aku kenapa kada si hamil-hamilan lah." Kada sing sudah 3 tahun, ada yang 5 tahun. Belum bisi anak, tapi aku anak keturunan. Oh, kita mau obat di sana. Kena aku antar. Itu salah satunya, Guru. Iya. Itu akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu dosa-dosa. Dan dosanya itu adalah dosa kesyirikan. Allah mengancam, wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, Guru, itu langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nggak ada lagi istilahnya itu dihisap, itu enggak, langsung dimasukkan. Begitu menjalani jembatan Sirat langsung tergelincir kali ya, seperti itu ya? Bukan tergelincir lagi, tapi langsung didorong semua secara berkelompok. Iya. Bahkan ancaman lagi yang Allah sampaikan, setiap kali kulitnya hancur, Allah ganti dengan kulit baru. Kullama nadjat Junudun badalnahum junudan ghairahal yadukul azab. Iya, dzukul azab. Mereka merasakan azab. Dia merasakan akibat dari perbuatannya. Menurut dia itu menang dia pada saat di dunia, gitu, Guru. Oke. Lanjut, Guru. Jadi ini tenggorokannya agak Ada apa-apa? Insyaallah. Kita santai aja. Santai. Tanpa diedit. Kalau yang mau batuk-batuk aja Guru. Tapi bukan Covid kan Guru. Insyaallah. Lanjut. Masya Allah. Jadi hakikatnya sihir ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, di mana pada saat sejarahnya itu, ingat kerajaan Sulaiman, ya, yang Allah sampaikan juga di dalam Al-Quran bahwa syaitan-syaitan itu mengatakan bahwa yang melakukan sihir itu adalah Nabi Sulaiman, padahal itu adalah yang melakukan sihir-sihir dari bangsa jin dan bekerja samanya dengan manusia, sehingga dikumpulkanlah sihir-sihir, buku-buku sihir itu dibawa di tempat yang khusus oleh Nabi Sulaiman. Nah, pada saat sudah dikumpulkan dan di situ tanpa disadari oleh jin yang saat itu diawasi oleh Nabi Sulaiman, tidak tahunya Nabi Sulaimannya meninggal. Dan pada saat itu Nabi Sulaiman mengatakan bahwa apabila ada dari bangsa jin yang coba-coba untuk mengambil buku tentang sihir yang ada di dalam tempat ini, maka dia akan terbakar. Kalau dari golongan manusia, maka dia akan kubunuh. Nah, yang melakukan itu adalah dari orang-orang Yahudi yang memang diantaranya dulu pada saat Rasulullah tersihir, itu juga yang melakukan oleh orang Yahudi, gitu, Bro. Ya. Jadi sihir ini sudah ada sejak zaman bahla, Bro. Iya, sangat bahala, betul ya. Sudah ada gitu ya. Seperti itu ya. Terus, Bro, kira-kira di antara sihir ini ada nggak pengklasifikasian atau jenis-jenis dari sihir-sihir tersebut? Iya. Sebenarnya
syekh-syekh kita itu sudah mengklasifikasikan dalam sihir-sihir itu. Nah, ada yang sihir itu diklasifikasikan berdasarkan dari penyakitnya, Ya. dan ada juga yang berasal dari buhul-buhulnya. Jadi ada dua jenis itu sih. Ya, terus Nah, di antaranya itu yang kita tahu, di mana orang yang sudah berumah tangga misalnya, Guru, dia sudah harmonis, baik. Ada yang kada ketujuh loh nih. lalu dengan sihir tadi Dengan dia coba sihir untuk- itu, dia dengan sihir itu berusaha untuk dipisahkan. Masya Allah. Bahkan tidak hanya dipisahkan, maunya direbut kayak gitu. Ada kasus Guru? Oh, banyak seperti itu. Misalnya Guru, cerita sedikit dah. Saya suka nih kalau Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang kita tangani ceritakan tapi tanpa harus menyebut nama Nama, dan nama. tempat ya. Iya, nah. Kita mencoba merahasiakan hak privasi dari orang-orang yang kita terapi. Iya, benar. Jadi Guru, dia itu sudah berumah tangga, dan pada saat dia datang dia bilang, saya melihat suami saya ini seperti binatang, ya. Seperti anjing, kadang kala ada yang mengatakan seperti babi, maaf ya. Sehingga dia itu begitu bencinya, padahal dulunya dia sayang. Dulunya sayang. Nah, ternyata pada saat itu setelah kita terapi, ternyata jin itu mengatakan kalau dia itu mencintai perempuan ini. Jinnya. Itu pengakuan sementara gitu, Guru. Iya. Nah, aku cinta dengan dia, dia tidak berhak untuk memilikinya, aku yang berhak. Lebay jinnya ya. Wow, Masya Allah. Apa sampai jin yang di dalam tubuh perempuan ini mengatakan apa, perempuan yang tidak bagus, macam-macam lah kalimat-kalimat yang jelek yang ditujukan kepada perempuan itu. Padahal saya tahu kalau perempuan itu begitu baiknya, soleha gitu, auratnya tertutup. Sampai segitu Guru ya. Orang-orang yang misalnya sudah menutup aurat, orang yang sudah beribadah pun masih bisa ya terkena. Bisa. Kena gangguan-gangguan. Gangguan kayak gitu. Di antara penyebab itu adalah yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Imran 139, yang dimana karena kesedihan, takut kayak gitu, khawatir nanti jangan-jangan suamiku kawin lagi. Nah, itu bisa jadi. Iya. Jadi kesedihan-kesedihan yang seperti itu diwaswasi oleh syaitan, mudah dia. Atau pada saat dia dalam keadaan lemah imannya, kan kadangkala iman turun naik gitu. Yazid wa yanqus. Turun naik ya kan. Nah, pada saat dia turun itu mungkin dia dalam keadaan, seringnya terjadi itu pada saat dia tidur, Guru. Sudah tidur, dan pada saat tidur itulah sihir itu masuk. Jadi dengan kata lain ini ada pepatah yang mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Sihir bertindak. Dan memang seperti itu ya Guru. Iya, Kadang-kadang kebanyakan betul. kita menemukan kasus-kasus yang apa namanya, ada seorang yang menginginkan atau naksir sama orang yang diinginkannya, karena cintanya tidak terbalas, maka mencari pelariannya ke dukun, atau orang pintar, padahal kita ini orang pintar juga. dia ngaku-ngaku aja. Iya, Ya. seperti itu. Nah, pada saat seperti itu, setelah dikorek, di apa namanya, Dari informasi dengan ayat-ayat yang ruqyah kita baca, ternyata dia disuruh Guru. Nah, di situ. Nah, ternyata pada saat disuruh itu kita bisa minta keterangan, tapi bukan untuk meminta tolong, Guru. Betul. Bisa minta keterangan siapa yang menyuruh,
Nah, kemudian pada saat seperti itu, ciri-cirinya seperti apa orang yang menyuruh itu, dia akan memberikan keterangan dalam keadaan dia terdesak. Tapi kita tidak boleh mempercayai. Nggak percaya, tapi kita minta keterangan itu untuk memastikan langkah-langkah untuk terapi berikutnya. Iya, gitu. iya, betul. Nah, ternyata pada saat itu dia menginginkan laki-laki yang jadi idamannya itu tidak bukan dia seharusnya yang memiliki, tetapi yang minta tolong disihir itu lah. Ada nggak guru efek dari sihir ini selain dia membuat pasangannya tiba-tiba benci kepada pasangan hidupnya, terus juga efek yang lain mungkin diberikan penyakit atau rasa sakit terhadap tubuhnya? Oh, kalau yang sakit seperti itu diantaranya pada menjelang asar sampai ke malam itu biasanya insomnia, dia susah tidurnya. Dia ngaku, Ustaz, kayak gimana kok saya susah betul tidurnya ini, padahal saya itu sudah berdoa, saya sudah sholat, saya jaga gitu. Namun sebelumnya itu dia sholatnya setelah mendapat penyakit itu kebanyakan itu. Tobatnya. Iya, dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebelumnya dia tidak menyadari itu. Saya pernah sulit tidur, guru. Pernah saya sulit tidur. Apa kata saya? Oh, ingat-ingat saya minum kopi, kebanyakan minum kopi. Jadi itu bukan, guru ya? Apalagi kalau minum kopinya sambil tiduran tuh nggak bisa. Iya, karena ingat dengan guru Suni, guru. Iya. Beliau minum ketika kita di perjalanan di suatu tempat, dia minum kopi Kopi radik. sampai tidak bisa tidur semalaman, kasihan. Kena penyakit mah katanya mama. Ini sekedar intermezzo aja, guru. Lanjut, guru. Masya Allah. Assalamualaikum guru Suni, kalau nonton ya. Jika teman-teman yang saat ini seluruh Indonesia yang mendengarkan dan juga menyaksikan siaran langsung kita, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan semua dengan acara ini, amin. Nah, kemudian yang berikutnya, guru, tidak hanya insomnia, biasanya dadanya itu berdebar-debar, kencang kayak gitu. Kalau itu sifatnya mahabbah, ya cintanya sihirnya sihir mahabbah, maka dia seakan-akan pengen ketemu terus kayak gitu. Gitu, guru ya. Kalau nggak ketemu dia, maka seperti orang gila. Karindangan terus. Saking karindangannya tuh kada mau berpisah lagi gitu loh. Iya. Di situ yang menyebabkan apapun yang dikerjakan oleh penyihirnya atau yang menyuruh itu, maka diiyakan gitu, dibenarkan walaupun salah. Jadi logikanya itu sudah nggak jalan dengan baik. Nah, dari situ orang lain tuh udah nggak dianggap lagi. Ini yang tercantik, ini yang terbaik, ini yang terindah, ini yang terganteng, ini yang ter gitu. Padahal dalam perilaku sehari-hari mereka memandang, waduh, luar biasa ini. Kelakuannya kayak gitu kok bisa ya. Nah, itu diantara kekuatan yang dilakukan oleh sihir kerjasama manusia dan jin. Tapi itu bukan karena ridhonya Allah, guru, harus kita tahu tuh. Itu karena izinnya Allah. Istidrat. Iya, guru. Nah, kemudian lagi itu ada perasaan gimana ya, kepalanya itu pusing aja, perasaannya tuh pusing, pembawaannya itu kayak orang orang yang nggak ada semangat hidup. Kasihan, guru ya. Ketika mereka terkena sihir-sihir seperti itu, selain mengakibatkan mungkin hubungan rumah tangganya bermasalah, juga kesehatan mereka juga bermasalah gitu ya. Bahkan tidak hanya kesehatan, ibadahnya juga. Ibadahnya, kemudian usahanya, kemudian rumah tangganya.
hampir semua seluk beluk di dalam perjalanan hidupnya itu akan terganggu. Baik. Ini tadi disinggung tentang usaha. Ada memang guru sihir yang mengakibatkan usaha orang tersebut bisa bangkrut atau tidak jalan atau gimana guru? Ada nggak menemukan kasus-kasus seperti ini? Oh, ada beberapa yang mereka itu sihirnya itu tidak hanya dari satu sisi gitu ya, ingin menghancurkan rumah tangganya, tetapi sekaligus beberapa sihir kayak gitu guru. Ya, dia sudah menghancurkan rumah tangganya, menghancurkan usahanya, bahkan dibuatnya penyakit juga dalam. Seperti itu. Ya. Iya, sehingga dia setelah tahu seperti itu, kenapa kok Ustadz saya ini usaha saya kok semakin melorot, orang melihat kok tempat saya itu tutup terus katanya, usaha saya jadi gimana gitu ya. Iya guru, saya pernah menemukan kasus seperti itu guru. Jadi beliau ini buka sebenarnya warung tempat usaha beliau itu buka gitu, tapi bagi orang lain akan tutup terus gitu. Bahkan ada yang mengantar barang untuk ke toko warungnya, berteleponan nih guru, Bu, Pak, toko bapak tutup kah katanya. Saya di depan toko bapak nih loh. Lalu kayak yang punya toko tadi bilang, saya buka sekarang, toko saya buka gitu. Luar biasa guru nih. Bahkan lebih daripada itu, dia mau menuju ke toko itu atau menuju tempat yang ditujukan itu, kadang-kadang udah 2-3 kali gitu. Bolak-balik dicarinya di tempat, saya ingat di sini tempatnya, tapi kok nggak ada tempat itu. Ternyata di situ memang bagian daripada kerjaan sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Dan biasanya sihir yang seperti itu jenis jin Genderuwo itu. Genderuwo itu, iya. Yang membuat orang takut, membuat orang menjadi liar juga. Nah, beda juga dengan penglaris. Beda juga tuh guru. Ada lagi? Ada. Menginginkan supaya dagangannya banyak laku, kemudian orang banyak menyukai. Bahkan dulu tuh sampai viral kan, masuk ke dalam dunia berita di media TV kan. Ternyata udah buhulnya itu berupa pakaian dalam itu yang dimasukkan di tempat yang gitu, seperti itu ya. Na'udzubillah. Dan sesungguhnya itu kerjaan sihir itu adalah manusia yang mengikuti keinginan bangsa jin yang kafir, yang memang di sana dia menginginkan agar kekafiran itu terjadi dengan kemaksiatan yang sangat besar. Gitu. Misalnya tulisan kalimat yang kita baca sering di setiap hari, sering kita baca surah Al-Fatihah itu ditulis dengan terbalik atau ditulis dengan darah haid. Masya Allah. Ditulis dengan, bahkan ada juga guru Al-Quran jadi keset gitu ya. Itu bukan di keset, jadi keset. Jadi jadikan alas. Iya. Jadi tumpukan Al-Quran yang katanya, tolong sampean hadiahkan saya Al-Quran yang terbaik. Nah, ternyata pada saat itu apa yang diinginkan oleh yang mempunyai hajat terpenuhi. Namun apa yang terjadi pada saat dukun itu meninggal, anak-anaknya itu curiga kenapa ini ruangan selalu tertutup dan tidak ada yang berani boleh buka, termasuk istrinya. Dan lebih nggak enaknya lagi itu baunya tuh bau nggak enak dan bau pesing. Itu bau pesing. Akhirnya mereka tidak sabaran, apa sih sebenarnya yang ada di dalam itu. Mereka
dobrak nggak bisa, kemudian mereka congkel akhirnya bisa. Iya, iya. Di Facebook kita itu ada yang bertanya, Guru. Hah? Kalau malas ibadah, indikasi tubuh dimasuki jin atau bukan katanya? Malas ibadah banyak diantaranya. Diantaranya karena iman yang lemah, yaitu pengetahuan tentang agama kita yang kurang, iya, gitu iya, kan. iya. Kemudian malu bertanya untuk hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Atau juga memang ada jin yang menginginkan agar semakin lemah kita dalam ibadah. Memang beberapa kasus itu juga semakin lemah ibadahnya dapat dia sadari. Dapat dia sadari. Dan itu karena kerjaan dari bangsa jin. Ya, lanjut ke topik sihir kita. Saya suka nih dengar cerita-cerita tentang sihir. Banyak betul pengalaman dari Guru Hamid ini. Masya Allah. Sihir, lanjut. Ya. Nah kemudian sihir itu kalau di sisi jenis-jenis buhulnya itu yang biasa dilakukan itu dengan ditanam, Guru. Ya, ditanam biasanya buhulnya itu yang di situ mungkin hanya selembar rambut kita atau pakaian dalam kita atau foto kita. Nah, ini juga perlu juga, Guru. Foto. Jadi foto di Facebook itu bisa jadi media yang akurat itu. Padahal kita kemarin tuh pikir membuat foto kita, Bro, untuk iklan kita untuk acara ini. Oh, gitu. Ada foto kita tuh berdua. Tapi itu yang lebih jelas kayak gitu, Guru. Kalau tadi itu kelihatannya agak remang-remang tuh. Alhamdulillah gitu. Tapi qadarullah, insya Allah Allah akan jaga orang-orang yang beriman dan ikhlas, amin. Dari Facebook gitu, dari pengakuan yang dilakukan waktu integrasi itu, BNT menanyai bangsa jin yang dirasuki orang yang kena sihir ini. Lewat apa kamu? Rupanya di situ antara jin yang disuruhnya dengan dukun itu kadangkala menyatu dia dalam satu tubuh. Masya Allah, gitu ya. Iya, pada saat menyatu itu kita tanya juga tuh, dengan cara apa kamu bisa menyihir ibu ini? Gampang itu. Loh, gampang kayak gimana? Dia cukup kasihkan foto atau dibukakan di foto, kemudian dicetak. Itu di macam-macam, kadangkala matanya ditusuk, kadangkala dadanya ditusuk jarum kayak gitu ya. Jadi medianya foto tadi. Foto, ya. iya. Makanya hati-hati kita. Hati-hati itu. Iya, karena bisa jadi media sihir. Nah, setelah itu mereka akan bungkus, kadangkala dicampur tuh, ya, dicampur kotoran ayam busuk gitu. Kemudian diikat, ditanam di tempat kuburan gitu. Nah, itu media tanam namanya, Guru. Iya. Nah, pada saat ditanam seperti itu, maka yang tersihir itu akan merasakan bau-bau yang enggak enak. Padahal sudah dikasih parfum. Ada kemarin saya dapat informasi dari orang yang saya kenal, Guru. Iya. Katanya ketika akan mau masuk ke dalam rumahnya itu bau kemenyan gitu. Bau kemenyan. Bau kemenyan. Tidak lama setelah itu beliau sakit. Ternyata ini merupakan sihir. Iya. Dan memang kebanyakan di antara dukun-dukun itu memakai media-media sihir, selain pakai foto juga menggunakan media kemenyan tadi, Guru ya. Jadi di antara media sihir yang dia gunakan itu kita macam-macam dari medianya itu ya, Guru ya. Cuma kita kan tidak mengerti itu dari proses mereka. Kita mengetahui pada saat setelah dia diruqyah, setelah dia dalam terapi itu jinnya itu mengakui kayak gitu, dan kita tidak serta merta untuk mengiyakan atau membenarkannya itu. Nah, kemudian diantaranya itu ada juga yang dibuat ditaruhnya itu di atas atap kayak gitu, nah, Guru.
Itu biasanya kasus sihir Sihir terhadap apa itu, Guru? sama, tergantung dari apa sihir itu. Gitu ya. Cuma medianya atau buhulnya itu Digantung di di atap, atap di atau plafon. di anu yang ditersembunyi sehingga orang itu nggak tahu kalau itu tidak mencurigakan kayak gitu. Kadangkala ditaruh di sayap burung dara gitu. Jadi pada saat dia terbang atau terkena angin, maka serta-merta badannya meriang, dadanya berdebar atau jantungnya itu berdetak kencang, kemudian juga merasa ketakutan, hilang nafsu makan, hilang gairah hidup dan sebagainya. Yang itu semua pengaruh dari buhul itu. Baik. Jadi sangat luar biasa buhul-buhul yang ditanamkan, baik ditanam di tanah ataupun di tempat-tempat yang lain, Guru ya, sehingga mengakibatkan tubuh yang disihir tersebut merasa sakit, malas beribadah, terus hal-hal yang lain pun bisa mereka dapatkan gitu. Ada juga, Guru, orang-orang tadi kemasukan jin atau dia terkena sihir, sihir tersebut masuk melalui mimpi gitu. Masuk melalui mimpi gitu, sehingga dengan mimpi-mimpi buruk itu dia sudah ngerti bahwa ketika dia bermimpi buruk, maka ini pertanda ada datangnya sihir atau serangan-serangan sihir seperti itu. Iya. Pernah nggak, Guru, menemukan kasus-kasus seperti ini juga? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, itu sebagian dari pengalaman, Guru ya. Ya. Misalnya pada saat dia bermimpi di kuburan, tempat-tempat sampah, kemudian menemukan kayak bertemu dengan tengkorak yang besar atau yang menjijikkan gitu kan, atau tempat-tempat yang seram, itu bagian indikasi dari salah satu gangguan. Dan biasanya itu dari sihir terpendam yang diceritakan pertama itu, Guru. Gitu ya. Biasanya mereka itu sangat paranoid, Guru, terhadap kematian. Jadi kalau udah mendengar orang meninggal itu udah kencang, takutan luar biasa. Dadanya tuh tiba-tiba kencang, berdetak. Kemudian pada saat dia mau bepergian, khawatir, jangan-jangan nanti kecelakaan, jangan-jangan keraguan, was-wasnya seperti itu. Was-was berlebihan, paranoid akhirnya ya. Iya. Dan kadangkala juga bisa juga pada saat misalnya kalau sihir itu digunakan dengan media yang digantung gitu, itu mimpinya mimpi terbang dan jatuh kayak gitu. Dulu saya waktu kecil itu, Guru, kalau sudah mimpi, kalau sudah tidur itu baru sebentar akan mimpi jatuh dari ketinggian. Tapi itu waktu masih kecil. Iya. Karena belum tahu ruqyah, Iya. tahu apa-apa gitu. Sholat aja jarang waktu kecil. Jadi seperti itu mimpinya, Guru. Nah, yang seperti itu salah satunya tidak harus berupa sihir, Guru. Itu juga bisa pengaruh dari jin nasab. Jin turunan yang memang dia sudah berkolaborasi dengan keturunannya. Nah, pada saat seperti itu dia menggunakan media anak-anaknya untuk menanamkan rasa takut, dan dengan rasa takut itu berusaha untuk mendekati ada apa ini gitu. Iya, ngerti saya. Terus apa lagi yang Nah, kemudian yang berikutnya ada yang jenisnya itu dari buhul makanan. Kan kita kadang-kala kan gitu. Justru yang kita sukai dia mengetahui gitu. Apa kesukaan guru nih ya, gitu kan. Iya. Siapa tahu aku sayang betul sebenarnya dengan Guru Yudi ini. Padahal di situ Nah, di situ nasi lewat gitu ya. Rupanya salah dia. Orang ketujuannya nasi kuning, nasi liwet dikasihkan. Salah ini ya. Nah, itu biasanya sudah dibacakan di mantra-mantra oleh si dukun atau orang yang nggak pintar itu. Sehingga pada saat itu dimakan dengan perantaraan orang yang nggak kita curigain gitu. Ini kasus yang kita temukan. Jadi beberapa waktu yang lewat itu, karena dia bagian dipercayai gitu ya,
bagi dipercayai, kemudian juga dia dianggap bagian daripada keluarga gitu kan, maka dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Nah, justru dia merasakan aneh itu setelah dia menjadi istrinya ini menjadi pemurung, menjadi orang yang mudah sekali histeris gitu, dan mimpi-mimpi buruk. Nah, setelah di ruqyah baru beberapa ayat yang dibaca sudah teriak histeris. Ya, kita kan dari sisi lewat mana kamu tanamkan buhul ini, lewat cara seperti apa kamu kirimkan jin ini, lewat makanan. Jadi buhul makanan ini biasanya tapi jangan juga gurunya ketika dikasih makanan ini ada sejarah. Jangan berprasangka buruk. Iya, nggak boleh juga kayak gitu. Minimal baca bismillah dah. Pada saat yang itu juga perlindungan, jaga perlindungan kita, makanya dikasih soto Makassar guru. Masya Allah, namanya. Kenapa? Karena bagi-bagi ini kalau kesahnya aja itu. Masya Allah. Jadi di antara efek daripada buhul yang sihir yang digunakan dengan makanan ini biasanya guru, lambungnya itu bermasalah. Lambung. Jadi perasaannya itu kayak apa? Lambungnya itu mau mual, mau muntah, nggak muntah-muntah gitu guru. Kemudian juga pada saat dalam keadaan mimpi, nah kadang-kala buhul itu juga dikirim lewat mimpi. Jadi makanan itu dia mimpi makan itu gitu. Dan itu kenyataan. Jadi kenyataan akhirnya. Iya. Karena lewat bangsa jin yang masuk dalam mimpi itu menyuruh untuk memakan makanan itu. Masya Allah, gitu ya. Ada efeknya setelah dia makan itu, bro? Di antaranya itu sering dia mual tapi nggak bisa muntah. Ya. Kemudian selera makannya itu jadi berkurang. Kadangkala bisa tercekak di lehernya itu, guru. Tercekak, jadi apa namanya? Makan itu padahal makanan yang enak menurut dia. Tapi sudah sampai di tenggorokan itu nggak bisa masuk. Sampai segitu. Terus ya. Nah, itu ada yang bertanya, guru. Ada yang bertanya, maaf guru, mau bertanya cara memutuskan hubungan dengan jin nasab atau keturunan seperti apa katanya. Dari teman kita yang ada di Facebook. Masya Allah, pertanyaan yang bagus itu. Karena banyak memang guru di antara masyarakat kita di sekitar kita sendiri, banyak sekali yang menganggap jin nasab, jin keturunan itu baik, bagus, menolong gitu. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu meruqyah orang yang kena jin nasab. Selain jin nasab juga ada jin sihir. Gitu. Ketika jin nasab yang mengaku, saya membantu dia, saya menolong dia, saya menjaga dia, saya balik guru, belum balik. Kalau memang menjaga dia, kenapa ada jin sihir masuk dalam tubuhnya? Iya. Diam guru jin nasabnya tadi. Jadi di situ diantaranya jin nasab itu langkah pertama sihir itu masuk guru. Gitu ya. Guru. Iya. Jadi pada saat jin nasab itu ada, hakikatnya dia juga menggerogoti dalam tubuh kita, ya. Yang dimakannya itu saripati makanan kita, sumsum kita, ya. Yang sering dikatakan tulang keropos itu diantaranya itu kerjaan jin nasab. Kadang ya. Iya. Nah, makanya jin nasab itu lebih dominan itu pada saat sudah orang itu sudah tua. Sudah kesehatannya sudah melemah, tidak ada berdaya lagi kayak gitu. Karena saripatinya dimakan, kemudian sumsumnya dimakan, kadangkala saripati yang ke otak itu juga dimakan. Oleh gimana guru cara memutuskan itu? Pertanyaan dari saudara kita ini. Sebenarnya yang jawab itu guru itu. Mumpung sempat yang ada di sini, urun minta biar menjawab. Masya Allah. Saya senang dengan guru Yudi ini apa? Beliau tuh selalu lemah, merendah kayak gitu ya. Sehingga sebenarnya saya ini murid dari guru Yudi. Tidak ada murid, tidak ada murid.
Jadi di antaranya guru, kasihan nih. iya, Karena banyak di antara masyarakat kita iya, yang benar. jin nasabnya. Iya, jin nasab itu di antara yang harus kita lakukan itu adalah pertama kita bertobat kepada Allah. Tobat pada Allah. Tobat, iya. Allah kan sudah menjanjikan wasyari'u ila maufirati min rabbikum. Segeralah mohon ampunan kepadaku. Artinya taubat itu jangan ditunda. Nanti aja aku tobat, yang penting putus dulu ikat. Enggak bisa. Taubat kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ada enggak benda-benda yang ada yang berhubungan dengan jenazah? Oke. Misalnya kalau di Kalimantan itu biasanya Kalimantan, Sulawesi ya, itu lebih dominannya kepada hal-hal yang berada di air ya kan, di sungai, berupa buaya, dari buaya putung, buaya kuning, buaya putih, macam-macam buaya-buaya itu ya. Nah, yang seperti itu guru, itu harus dihilangkan. Biasanya sebagai medianya itu adalah di rumah dibuatkan kelambu. Pernah saya temukan itu guru, orang-orang yang di rukyah itu ada kelambu kuning ya, ada ranjang ada kecil, bantal-bantalnya, lucunya gitu ya. Kalau diguring gitu. Nah, itu dihancurkan, dibakar. Tapi kadangkala dia merasa ketakutan pada saat posisi seperti itu guru. Nah, setelah kita sampaikan, tidak usah takut, inna kaida syaitani kana dhaif. Tipu daya syaitan itu lemah. Nah, nanti kalau ada serangan kayak apa, kalau melawan, ini kan tidak kelihatan gitu. Iya, betul. Banyak seperti itu. Seperti itu. Komentar-komentar mereka yang ketika mau memutuskan, gimana nanti anak ulun terganggu, nanti disakitinya lagi. Padahal gimana guru? Nah, padahal pada saat kita sudah menyatakan bahwa kita akan putuskan itu, maka sesungguhnya dia akan menjadi jin-jin yang bebas gitu. Kalau selama ini dia terikat itu sama seperti budak ya, apa-apa yang ada dipenuhin dalam dirinya itu, maka yang tuannya yang memberi makan nih. Nah, pada saat diputuskan, maka dia akan menjadi jin yang merdeka. Nah, cara pemutusan yang kedua tadi adalah dihancurkan benda-benda yang menjadi media. Nah, kemudian di situ berikrar kita di hadapan Allah. Ada ikrarnya guru. Ikrar. Ya Allah, mulai hari ini, mulai detik ini, hamba menyatakan memutuskan semua ikatan perjanjian dengan bangsa jin, baik yang pernah hamba lakukan, orang tua hamba lakukan, kakek nenek hamba lakukan, dan saksikan ikrar saya, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi harus diikrarkan, diucapkan, iya, gitu ya. Iya. Supaya bangsa jin ini tahu bahwa kita memang ingin berlepas. Jadi tobat, setelah itu mencari benda-benda pusaka, benda-benda yang berhubungan dengan ritual tertentu. Terus yang ketiga tadi berikrar. Dan yang keempat bertobat, mencari benda-benda yang berhubungan dengan bangsa jin tadi, dengan ritual tadi. Terus yang ketiga ikrar, pemutusan. Yang terakhir jangan dilakukan lagi. Jangan diulang lagi. Kadang-kala sekali ini aja nah, anak ulun mau ujian labu. Nah itu artinya ikrar bohong-bohongan gitu. Jadi pada saat kayak gitu sudah tidak ada lagi ikatan seperti itu. Jangan lagi melabuh ke sungai, memberi makan. Dan aneh juga kalau kita pikir-pikir kan, pada saat nanti anak sakit, ada acara besaran atau hajatan besar kayak gitu, harus melarung ke sungai. Karena itu dari bangsa buaya. Tadi seandainya tahu itu ya, secara logika kita yang dikasih makan itu dilarung ke sungai itu berupa apa guru? Biasanya ketan ya kasih guru. Kemudian pisang, telur ya kan.
kita boleh nanya kah? Kira-kira ketan itu suka dari bangsa buaya itu makan? Kalau telur mungkin mau dia ya. Itu telur juga kalau telur masak. Iya. Nggak ada maunya dia. Nah, atau pisang. Nah, saya ingat kita itu dari kecil sampai seusia sekarang itu yang suka pisang itu monyet, bukan buaya. Jadi secara logika nggak mungkin. Berarti siapa yang makannya itu? Nah itulah. Alhamdulillah. Sahabat pemirsa di sana sekalian, dapat pencerahan kita pada malam hari ini. Bagaimana caranya kita bersikap dengan ketika ada gangguan-gangguan sihir, gitu ya. Gangguan-gangguan sihir yang kadang-kadang sihir ini memang orang tersebut tidak merasa bahwa dirinya terkena sihir. Kadang-kadang masih menganggap ini merupakan sakit medis. Sakit medis. Gitu. Setelah diperiksakan ke dokter, tidak masalah, tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Negatif semua. Tapi begitu diruqyah, wah belum apa-apa sudah. Iya, sudah takut masuk ke dalam rumah. Masuk ke rumah. Panas. Ada yang pingsan di. Iya di tempat. Oh jadi di depan itu untuk menghadapi supaya pasien ada yang pingsan langsung gitu. Di depan itu ya masih ngajak. Masya Allah. Inilah Masya Allah. Pernik-pernik ketika meruqyah orang tadi. Alhamdulillah. Ada lagi? Waktu kita tinggal 10 menit. Masya Allah. Dilanjutkan apa? Lanjutkan, silakan. 10 menit lagi. Masya Allah. Nah sihir yang berikutnya itu lewat masrub dulu. Sihir lewat minuman. Nah tadi makanan, ya kan? Sudah dipendam, ya kan? Kemudian juga yang keduanya lewat makanan, sekarang lewat minuman. Nah, minuman itu biasanya sesuatu sama seperti makanan, sesuatu yang disukai oleh calon korban itu atau yang mau disihir itu. Atau juga lewat mimpi agar suruh meminum itu. Itu ya. Iya. Nah biasanya pada saat lewat minuman ini itu daerah perut itu terasa mules kayak gitu. Kemudian dada itu juga panas. Lebih kurang lah dengan apa tadi itu? Yang sihir yang masuk lewat makanan, iya, tidak ada selera makan, sama yang gitu ya. Iya. Kemudian merasa panas pada saat buang air. Nah, tapi itu tidak semua. Kalau memang dia itu makan lombok banyak, panas juga buang airnya itu. Iya, kadang-kala perutnya juga mules itu. Nah, jadi di antara sihir itu indikasi yang real, tergantung dari tujuan sihir itu apa. Pada sihir yang tadi dikatakan sihir untuk usaha, maka usahanya drastis menurun, atau sihir penyakit dan dia biasanya kesehatannya menurun kayak gitu. Gitu ya. Antisipasi untuk tidak terkena sihir. Masih ada lagi, Guru. Masih ada, ya? Iya. Kita sebelum mengantisipasi itu di antaranya lagi ada sihir yang berasal dari siraman. Nah, jadi sengaja itu air yang sudah dimantrai, air yang sudah dibuat untuk menjadi media sihir itu disiramkan. Jadi air itu tidak diminum tapi disiram. Siram. Disiram di halaman rumah. Bisa di halaman rumah, bisa di pintu gerbangnya, bisa. Yang pada saat seseorang belum pernah kita menemukan air sihir tersebut dimandikan ke orangnya itu, Guru. Mandikan langsung begitu orangnya keluar rumah langsung dimandikan. Kalau itu lain sihir itu tuh. Lagi sarik belawasan. Jadi pada saat kayak gitu, sihir itu tanpa kita sadari
tanpa kita sadari. Namun kadangkala hal-hal yang seperti itu dilakukan pada malam hari, Guru. Iya, gitu ya. Pada saat orang lagi lengah atau calon korbannya itu lengah, biasanya ditaruh disiramkan di depan rumahnya, di depan pagarnya, di depan pintunya. Jadi pada saat orang itu terinjak atau orang itu tersihir, maka efeknya itu adalah segala apa yang menjadi target si dukun atau orang yang menyihir itu sudah mulai bekerja. Gitu ya. Iya. Jadi banyak media dipakai, Bro, ya. Iya. Foto, terus dari makanan, dari minuman, dari siraman, seperti itu. Terus buhul-buhul yang diikatkan, buhul-buhul yang ditanam, gitu ya. Jadi kalau kita tidak membentengi diri kita, maka sihir itu akan mudah masuk dan kadangkala akan bertambah jumlahnya, Guru. Bahkan bisa diperbaharui. Ganti ketika dia merasa terganggu dengan ketika diobati, cari dukun yang lain lagi. Kadangkala dukunnya tetap sama. Dukun tetap sama, tetapi kekuatannya ditingkatkan. Kadangkala pada saat sudah diterapi, ini kasus nih, Guru ya. Iya. Kasus. Nah, cerita. Masya Allah. Jadi udah yang kedua kali dia tuh sihirnya itu sudah terpentalkan, maka dia kirim lagi sihir yang baru. Nah, yang disihir di daerah rahim, daerah rahim. Nah, dengan daerah rahim, kemudian pada saat diterapi ruqyah, dia minta ampun, dia bertobat, kemudian jinnya alhamdulillah masuk Islam kayak gitu kan. Maka jinnya juga bertobat gitu. Namun pada saat itu disuruh karena pada waktu itu malam hari, jadi kita suruh istirahat sebentar, minum-minum lah kayak gitu kan. Pada saat minum ternyata, Ustaz, kok perut saya sekarang sakit lagi ya? Jaraknya minum itu ya udahlah kita hitung sekitar 1 menit lah kayak gitu kan. Diserangnya lagi, Bro. Ya. Jadi pada saat diserangnya lagi ternyata dukun yang sama dengan jin yang berbeda, jin yang lain kayak gitu. Karena jin yang tadinya sudah bertobat dan dia masuk Islam kayak gitu kan. Dan biasanya mencari jin yang lebih kuat lagi tuh, Bro, ya. Iya, kadang-kala kayak gitu. Namun pada saat baru masuk jin yang baru masuk kena disihir itu kadangkala dia berusaha untuk menyesuaikan diri. Jadi pada saat beberapa menit itu langsung terindikasi, maka lebih mudah kita untuk mengetahui. Kamu diapakan? Kamu dari mana? Ternyata saya dikirim. Kapan kamu masuk? Baru saja. Masya Allah. Jadi silih berganti gangguan-gangguan. Tadi ya. Masya Allah, seperti itu. Jadi salah satu yang harus kita lakukan adalah cara yang paling baik itu kita bertobat kepada Allah. Itu langkah yang pertama itu, Guru. Iya. Tobat itu paling utama ya. Utama. Karena itu merupakan salah satu benteng bagi yang bersangkutan, bagi kita agar tidak terkena gangguan-gangguan jin selanjutnya gitu. Karena kalau sudah sampai dia tidak mau bertobat, maka seperti halnya sampah kayak gitu, Guru lah. Kita umpamakan sampah di dalam rumah kita. Nih sampah ini penuh dengan kotoran kan, macam-macam. Kira-kira dalam waktu beberapa menit ada ndak lalatnya, Guru? Ada lalat kan yang menghurungi tempat sampah itu. Nah, kita buru, bolehlah keluar, semua lalat-lalatnya hilang. Saking semangatnya. Lalat-lalatnya keluar. Kita tinggalkan, kira-kira lalatnya datang lagi dah? Datang lagi. Sekarang misalnya kita semprot dengan semprot baygon kayak gitu, itu merek ya, pembasmi serangga.
mati lalatnya, kita tinggalkan, ada lalat lagi enggak? Ada yang mati sudah mati, tapi yang lain mungkin akan datang lagi. Membawa kawan-kawannya lagi. Iya. Nah, di situ semakin dia malah datang lagi dia. Gitu, datang lagi. Sweet datang. Nah, jalan keluar yang terbaik adalah tempat sampahnya itu kita bawa keluar, kita bakar. Ya kan kayak gitu. Iya. Jadi insya Allah enggak, atau kita tanam, kita kubur, maka insya Allah tidak ada lagi sampah itu. Nah, itu perumpamaan guru. Begitu juga pada saat iman kita lemah, kemudian di situ juga bersarang sihir atau jin ya di dalam tubuh kita, jin yang zalim, jin yang zalim, jin yang kafir, yang jin munafik, di situ bersarang. Itu di ruqyah. Pada saat diruqyah, dia tidak bertobat, dia tidak melakukan perbaikan untuk ibadahnya, untuk hal-hal yang lainnya gitu kan, yang sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira jinnya itu datang lagi enggak? Datang lagi. Akan datang lagi. Iya. Nah, sekarang kita ruqyah lagi, keluar lagi dia, mungkin karena kita nggak lihat, mungkin, atau dia berusaha bertahan, dia bersembunyi dalam tubuhnya, ya kan? Nah, jalan keluarnya setelah diruqyah maka perbaiki ibadahnya, keyakinan. Ya, di antara yang pertama tadi adalah kita bertobat kepada Allah. Insyaallah. Baik guru, sebagai penutup untuk pertemuan kita dengan jamaah kita di acara Pian Bertakwa Ulum Menjawab ini, closing kata-kata terakhir apa yang bisa disampaikan untuk penguat bagi kita semuanya, terutama untuk diri pribadi dan jamaah yang menyaksikan ini. Sama guru, hakikatnya juga untuk pribadi saya, keluarga saya kayak gitu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak kita untuk memohon ampun kepada Allah. Kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Bisa saja malam hari ini adalah malam terakhir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian tambah terus ilmu agama kita. Ya, ilmu yang bermanfaat, karena itu akan menjadi bekal kita di akhirat. Dan juga kalau memang di antara yang menyaksikan ada yang ada yang masih berprofesi menjadi orang pintar, kita berdoa di hadapan Allah malam hari ini, semoga Anda mendapat hidayah dan Allah memberikan jalan keluar. Insya Allah rezeki Allah itu luas sekali, dan luasnya sesuai apa yang kita pikirkan. Bahkan Allah itu memberikan kepada kita satu, pada saat kita sebelum sholat subuh 2 rakaat itu aja Allah berikan keberkahan, bahkan rezeki yang luasnya seluas bumi. Itu Masya Allah. Itu artinya ketenangan jiwa yang harus kita. Nah, selain itu juga guru, kita bentengi juga keluarga kita. Jangan-jangan kita kan mengharapkan kita aja yang selamat kayak gitu ya. Yang ada juga yang doa itu, ya Allah terimalah amalku, terimalah ibadahku, luaskan rezekiku, semua aku semua guru. Orang lain gak dapat. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hamid, Guru Hamid yang sudah mau datang ke rumah saya jauh-jauh di Lobakung, jamaah rumah saya di Lobakung. Rumah beliau ini di Kampung Baka, iya, di Patimura. Dan beliau juga praktisi ruqyah, sehingga bagi masyarakat sekitar Samarinda seberang, Palaran yang pengen ruqyah, silakan kontak ke beliau gitu. Insya Allah. Ada akun Facebook beliau namanya Abdul Hamid, bisa tanya-tanya langsung ke beliau, atau kalau memang perlu datang ke rumah beliau, bikin janji dulu. Insya Allah, iya, buat janji dulu. Ketika kita datang ke sana, mudah-mudahan bisa bertemu langsung sama beliau. Amin. Kalau tidak, ketemu sama istri beliau. Tapi istri beliau ini bisa ngeruqyah juga, paham? Enggak. Beliau jadi asisten gitu ya. Insya Allah. Minimal ketemu sama istrinya, berdialog, karena istri beliau ini juga bisa bisa memberikan pencerahan seperti itu. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah,
insya Allah berakhir acara kita pada malam hari ini, dan insya Allah akan ketemu lagi satu minggu yang akan datang di acara Biar Bertakun Ulun Menjawab bersama Guru Yuri dalam tema-tema yang mungkin berbeda lah. Beda, iya, insya Allah. Guru Hamid siap aja kalau diundang lagi. Insya Allah, insya Allah. Itu kadang-kadang kan perlu juga kita bersinergi dengan rumah sakit itu. Oke. Iya. Jadi pada saat secara medis dia tidak mengetahui, tidak diketahui penyakitnya, maka yang bisa melakukan diantaranya itu adalah praktisi ruqyah. Oke, makasih. Nah itu yang kita mungkin kedepannya kita akan bahas itu. Insya Allah, mudah-mudahan ada waktu Baik, insya dan Allah. umur panjang dan bisa kita bahas tema-tema berikutnya. Jamaah, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhiran, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.